Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra adalah pasangan twin flame. Sejak kanak-kanak, Ali hidup bersama ayah Fatimah Az-Zahra, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Umurnya lebih tua, kira-kira 10 tahun dari Fatimah Az-Zahra. Sejak kecil Ali tidak hidup di rumah ayahnya dan tidak pula dibesarkan di sana. Karena mendiang Abu Thalib bukan termasuk orang yang mampu dan putranya banyak, maka Nabi Muhammad hendak membalas budi dengan meminta kepada Abu Thalib agar Ali bisa ikut dalam keluarganya. Maka jadilah Ali yang berusia 8 tahun itu menjadi bagian dari keluarga Nabi Muhammad. Sebagai bagian dari keluarga Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib mengalami pendidikan intelektual dan spiritual sejak usia masih sangat dini. Seperti kepada anak perempuannya, Rasulullah mendidik Fatimah, maka untuk anak lelaki, Rasulullah mendidik Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira, menjauh dari hiruk-pikuk kemaksiatan kaumnya, berpikir tentang masa depan dunia dan manusia yang saat itu gelap, Ali sering menemani. Seringkali Ali diperintah oleh Khadijah untuk mengantarkan makanan untuk suaminya itu, dan Ali tidak langsung pulang. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh Ali kepada sepupunya. Mengapa Muhammad menyendiri? Mengapa Muhammad hendak berdialog dengan Allah? Mengapa manusia hidup bergelimang kemaksiatan? Mengapa pikiran manusia menjadi gelap? Mengapa Muhammad hendak memperbaiki pemikiran manusia? Itulah yang dipertanyakan oleh Ali kepada Nabi Muhammad yang saat itu belum diangkat sebagai nabi. Ketika di Gua Hira turun ayat pertama yang mengangkat kenabian Muhammad. Setelah Khadijah, Ali mendengar lebih dulu ayat-ayat itu yang dibacakan oleh Rasulullah kepadanya. Jiwanya terlindung dari lingkaran kebodohan, sehingga ketika wahyu ilahi turun kepada Nabi, ia begitu siap menerimanya. Ali hadir sejak wahyu Allah pertama kali turun. Hadir pula lah anak ini sejak diawali misi Nabi Muhammad. Ali adalah anak lelaki yang cerdas. Usianya masih 10 tahun dan tinggal di rumah Nabi dan dilingkungi oleh kasih sayang serta kebesaran pribadi mulia itu. Khadijah adalah wanita yang sangat baik hati. Kasih sayang kedua orang itu telah melembutkan hati Ali. Sejak saat itu Ali menjalani hidup berdasarkan ajaran Nabi Muhammad. Dia adalah seorang anak muda yang pertama dan orang kedua yang menjalankan ajaran Nabi Muhammad setelah Khadijah. Seluruh hidupnya diabdikan untuk Nabi Muhammad. Dia menjadi simbol yang mengagumkan dari insan yang patuh dan setia kepada Rasulullah, dan merupakan sahabat umat manusia serta setia pada semangat juangnya. Dia berpadu hati dan sejalan pikiran dengan Nabi dalam berbagai hal, baik yang tersembunyi maupun yang maujud. Semua orang mengetahui hal ini, namun Nabi Muhammad jauh lebih mengetahuinya. Beliau merasakan sejuta gemerlap cahaya terpantul dari wajah jiwanya yang sampai pada Ali. Tentang misi ajaran Nabi Muhammad, Ali berkata, Allah mengutus Nabi Muhammad di saat manusia sedang tersesat dalam kebingungan dan sedang bergerak ke sana sini
dalam kejahatan. Hawa nafsu telah menyelewengkan mereka dan tipu daya telah menyimpangkan mereka. Kejahilan yang amat sangat telah membuat mereka menjadi bodoh. Kemudian Nabi Muhammad berusaha sebaik-baiknya dalam memberikan kepada mereka nasihat yang tulus. Beliau sendiri berjalan di jalan yang benar dan memanggil mereka kepada kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Waktu kecil, Fatimah tumbuh bersama-sama Ali. Fatimah menganggap Ali sebagai kakak tercinta dan mereka berdua sebagai sepasang kupu-kupu tercinta yang mengelilingi ayahnya. Nasib mempersatukan mereka dengan alasan dasar yang bersifat sangat khusus, yaitu terlihat dari kecil bahwa mereka adalah satu jiwa. Keduanya tidak terikat pada rantai-rantai jahiliyah. Sejak semula mereka berdua tumbuh bertepatan dengan dimulainya misi kenabian. Mereka berkembang keduanya di bawah cahaya wahyu Allah. Bagaimana perasaan Fatimah terhadap Ali? Apa yang tumbuh dalam perasaan Ali yang besar dan gagah berani itu terhadap Fatimah? Mungkin dapat dirasakan bagi mereka yang mempunyai koneksi hubungan twin flame, namun sulit untuk diungkapkan. Dapat dibayangkan betapa perasaan yang tumbuh dengan satu keyakinan dan cinta kasih, ketabahan hati, ibadah, serta kebaikan hati seseorang yang berasal dari satu jiwa, yang mempunyai kepercayaan yang sama dan kemiripan jiwa. Ya, mereka adalah kembar jiwa atau yang disebut dengan twin flame. Mereka bersama-sama menanggung kesulitan serta masalah-masalah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pasangan seperjalanan, selangkah demi selangkah, saat demi saat sepanjang hidupnya, mereka mendapatkan berkah dan buah inspirasi yang terpadu dengan keyakinan. Tapi mengapa Ali diam saja? Mengapa Ali tidak mengungkapkan perasaannya ini? Ali sudah berusia 25 tahun saat itu, sedangkan Fatimah sendiri telah memasuki usia remaja. Fatimah berusia 15 tahun, yang sepanjang usia itu telah menyerahkan hidupnya bagi ayahnya. Fatimah telah berperan sebagai orang yang menjalankan kewajiban rumah tangga ayahnya sebagai ibu dari ayahnya, atau dikenal dengan Ummu Abiha. Bagaimana mungkin Ali dapat mengambilnya dan rumah tangga tempat Fatimah begitu terikat kepada ayahnya, tokoh sentral kaum muslimin, sehingga seperti tak mungkin terpisahkan lagi dengan ayahnya. Tapi Ali memohon kepada Nabi untuk meminangnya. Ali pun mempunyai perasaan yang sama. Hidupnya telah ia serahkan pada saudara sepupunya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali pun merasa bahwa saat yang telah digariskan untuk mempersatukan mereka, dia dan Fatimah, sebagai anak laki-laki yang dibesarkan di keluarga rumah tangga Nabi Muhammad, yang telah memanfaatkan masa mudanya untuk berjuang demi agamanya, Ali tidak mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan harta atau menabung. Satu-satunya modal yang dia miliki di dunia ini adalah pengorbanan yang telah dia berikan demi Nabi Muhammad. Bahkan rumah ataupun sebuah perabot pun dia tak punya. Sampai pada suatu hari terlihat Ali memberanikan diri menghampiri Nabi. Ali datang dan duduk di samping beliau. Dia tunduk diam dan malu. Nabi melihat ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Ali. Diamnya yang sendu itulah yang mewakilinya berbicara. "Wahai putra Abu Talib, apa yang kau inginkan?" tanya Nabi. Sejenak Ali ragu untuk berbicara.
Kemudian dengan penuh rasa malu, tenang dan bergetar, Ali berkata, "Ya, wahai Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Mendengar kalimat itu Nabi gembira dan menjawab, "Bagus sekali, selamat." Hari berikutnya di masjid Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Ali, apakah kau punya sesuatu untuk melamar Fatimah?" "Tidak, aku tak punya apapun," jawab Ali. "Di mana perisai yang kuberikan kepadamu waktu perang Badar?" "Ada di rumah." "Bawa perisai itu ke sini." Ali segera pergi mengambil perisai yang diminta oleh Nabi, kemudian kembali dan menyerahkannya kepada Nabi. Nabi berkata, "Wahai Ali, mengenai pedangmu, kamu membutuhkannya untuk berjuang di jalan Allah, dan dengannya kamu memerangi para musuh Allah. Sedangkan ceret di rumahmu, kamu menggunakannya untuk mengairi kurmamu dan untuk kepentingan keluargamu. Aku akan menikahkanmu dengan baju besimu saja, dan Fatimah akan senang dengan pemberianmu itu." Ali merasa lega dengan ucapan Nabi karena Ali khawatir karena dia memang tidak memiliki apapun kecuali benda-benda yang disebutkan tadi. Kemudian Nabi berkata, "Wahai Ali, apakah aku telah membuatmu gembira?" "Benar ya Rasulullah, engkau telah mengembirakan hatiku. Engkau senantiasa diberkahi wahai Rasulullah. Engkau selalu bijaksana. Pergilah wahai Ali, jual perisaimu itu. Nanti aku menyusulmu ke masjid dan menikahkanmu di hadapan orang-orang." Kemudian Ali menjual perisai itu dengan seharga 400 dirham. Dan dari hasil penjualan yang sedikit itu dia akan memulai hidup barunya. Kemudian Ali menyerahkan uang tersebut untuk mahar perkawinannya dengan Fatimah Az-Zahra. Hati Ali berbunga menantikan saat-saat penting yang akan mengubah kehidupannya. Dari hidup sendirian kemudian mempunyai seorang istri pendamping hidupnya. Hari itu berita rencana pernikahan Ali dengan Fatimah cepat menyebar di Madinah. Mendengar itu, Hamzah bin Abdul Muthalib menyumbangkan 2 ekor unta untuk walimah. Nabi mengundang segenap warga masyarakat Madinah untuk merayakan upacara pernikahan tersebut. Ali calon mempelai pria sudah berada di masjid lebih awal sebelum para tamu lain berdatangan ke masjid untuk menyaksikan pernikahan itu. Setelah para tamu hadir di masjid, Nabi duduk di depan mihrab, memanggil Ali untuk duduk mendekat di depannya. Lalu Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah dalam prosesi pernikahan yang sangat hikmat. Ali memberikan mahar uang hasil penjualan baju besi sebesar 400 dirham, kain harabah, dan kulit. Setelah acara pernikahan selesai dan membacakan doa kepada hadirin yang berkumpul di masjid itu, Nabi berpidato di antaranya, "Wahai kaum muslim, sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepadaku. Ia memberitahuku bahwa Tuhanku Azza wa Jalla telah mengumpulkan semua malaikatnya di Baitul Ma'mur dan menyatakan kepada mereka bahwa Dia telah menikahkan hambanya Fatimah binti Muhammad dengan hambanya Ali bin Abi Thalib dan menyuruhku menikahkannya di bumi sebagaimana engkau telah menikahkannya di langit. Maka aku menyatakan hal itu kepada kalian." Dan Nabi Muhammad menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra sudah dinikahkan di langit sebelum beliau menikahkan di bumi. Itulah yang dimaksud dengan twin flame. Itulah yang dimaksud dengan twin flame. Kemudian Nabi berdoa untuk kedua mempelai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun yang terserak dari keduanya, memberkahi mereka berdua, dan kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan kualitas keturunan mereka, menjadikannya pembuka pintu-pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah
serta pemberi rasa aman bagi umat. Wahai Ali, alangkah bagus dan cantiknya istrimu. Gembiralah engkau karena aku telah menikahkanmu dengan pemimpin wanita seluruh alam. Itulah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali merasa senang dan hanya tersipu malu. Lidahnya kaku untuk bertanya kapan Fatimah diantar ke tempatnya. Nabi menyuruh Ummu Salamah mengiringi mempelai wanita ke rumah Ali. Nabi pergi ke rumah Ali. Fatimah diiringi beberapa wanita Muhajirin dan Ansor. Nabi kemudian memanggil kedua mempelai untuk mendekat kepadanya. Lalu Nabi memegang tangan Fatimah dan tangan Ali dan menyatukan kedua tangan itu ke dada Nabi seraya berkata, "Semoga Allah memberkahi kalian. Wahai Ali, sebaik-baik istri adalah Fatimah. Wahai Fatimah, sebaik-baik suami adalah Ali." Rasulullah menyuruh putri-putri Abdul Muthalib dan para wanita Muhajir dan Ansor untuk menemani Fatimah. Mereka bergembira, melantunkan syair-syair dan pujian-pujian kepada Allah. Selanjutnya Nabi meminta semangkuk air dan memanggil Fatimah untuk mendekat kepadanya. Lalu Nabi memercikkan air itu ke atas kepala dan tubuh Fatimah. Lalu Nabi minta semangkuk lagi untuk melakukan hal yang sama kepada Ali. Nabi mencium kening Fatimah dan merasa sedih ketika akan ditinggal ayahnya. Itulah saat pertama kali Fatimah berpisah dengan ayahnya. Fatimah merangkul tubuh ayahnya dan menangis. "Kutinggalkan engkau bersama orang yang paling kokoh keyakinannya, seorang lelaki yang paling berilmu di antara orang-orang yang berpengetahuan, yang paling bermoral di antara yang beradab, dan lelaki pertama yang beriman dengan keutamaan di antara mereka yang mukmin." Nabi menghibur Fatimah. Ketika di depan pintu, sambil berpegang pada sisi pintu, Nabi berdoa, "Semoga Allah mensucikan kalian berdua dan keturunan kalian. Aku akan menghormati orang yang menghormati kalian berdua dan memerangi orang yang memerangi kalian. Aku titipkan kalian kepada Allah." Inilah pernikahan pasangan twin flame yang cukup menjadi monumental bagi pasangan-pasangan yang lainnya. Nabi Muhammad juga bersabda, "Anakku, ayahmu dan suamimu tidak miskin. Aku telah ditawari harta dunia, tetapi aku memilih apa yang ada pada Tuhanku. Anakku, sesungguhnya Allah telah melihat ke bumi, lalu Dia memilih ayahmu dan yang lainnya melihat suamimu. Anakku, sebaik-baik suami adalah suamimu." Kemudian ketika Ali datang, Nabi berpesan kepadanya, "Masuklah ke rumahmu, berlemah lembutlah kepada Fatimah dan sayangilah dia, karena dia adalah bagian dari diriku. Wahai Ali, segala sesuatu yang menyakiti hati Fatimah, dia telah menyakiti aku, dan semua yang menggembirakan Fatimah, dia telah menggembirakan aku. Aku titipkan kalian berdua kepada Allah." Itulah sabda Nabi Muhammad. Kemudian Ali dan Fatimah hidup dalam bahtera rumah tangga yang miskin, tidak terdapat gelimang kekayaan seperti pada keluarga-keluarga para pembesar atau para raja yang penuh dengan kemewahan. Sejak kecil Ali memang hidup dalam kemiskinan, kesepian, kesusahan, perang sabil, dan riadah. Dia telah menanggung kehidupan yang susah dan pahit dengan penuh kesabaran. Masa kanak-kanak dan masa mudanya larut dalam iman serta keyakinan, dan juga memiliki semangat yang sangat tinggi. Tidak pernah berpikir tentang rumah, hidup, hiburan, harta benda, dan kemegahan. Ali selalu merasa haus dan hanya terpuaskan oleh kegetiran, pemikiran serius, dan ikhtiar.
Begitupun Fatimah, belahan jiwanya. Fatimah merupakan intisari penderitaan, kesalihan, kemelaratan, dan juga menanggung semua penderitaan yang dialami oleh ayahnya. Mereka adalah satu jiwa dan perjalanan hidupnya hampir sama. Ali dan Fatimah adalah manusia yang semenjak bayi dididik langsung oleh Nabi Muhammad ke arah mana jiwa-jiwa mereka ditujukan. Inilah misi jiwa untuk semesta alam dan untuk keturunannya. Keluarga ini disebut dengan keluarga Ahlul Bait atau disebut keluarga Nabi.